네가 뭐 대군만 말아도 되냐? 심각하다 심각해. 딱 드실 수 있습니다. 무엇으로 예약해드릴까요? 세게. 공격수! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check-in Hanyang yang makin seru. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, by Mimin. Nah, karena mereka sudah terciduk, mereka langsung dikumpulkan di aula. Di sini, mereka langsung ditanyain siapakah yang memulai permainan tersebut. Tim si paling elit mengatakan bahwa mereka itu diprovokasi oleh timnya Eunho. Tapi mereka itu nggak terima dong kalau misalkan dibilang seperti itu. Karena kenyataannya itu mereka itu memiliki kesepakatan bersama. Lalu Eunho, Doksu, Junhwa dan juga Sora mengatakan bahwa semua itu dilakukan atas dasar permainan yang sportif banget. Jadi nggak ada sama sekali paksaan. Karena pernyataan dari kedua kelompok berbeda, jadinya Madam diminta sama rekan-rekannya untuk mempertimbangkan hal tersebut. Ketua Tata Boga memiliki saran kepada Madam dan mengatakan bahwa kayaknya nggak perlu deh mereka dikeluarkan, tetap pertahankan aja dulu gitu. Kemudian Hong Doksu juga berlutut dan mengatakan kepada Puan untuk mempertimbangkan tentang pengeluaran mereka. Di sini dia itu meminta maaf atas kesalahan yang sudah mereka buat. Begitu juga dengan Junhwa yang meminta maaf dan meminta kepada Puan untuk mempertimbangkan kembali. Setelah itu, akhirnya Puan membuat keputusan bahwa dia bakal melupakan masalah ini dan menganggapnya tidak ada. Semoga mereka bisa menjadikannya pelajaran. 보게 내게 생각이 있으니. Puan berusaha untuk menenangkan rekan-rekannya yang tidak setuju dengan keputusannya. Katanya sih dia memiliki sebuah rencana yang sudah dia susun sedemikian rupa, jadi mereka tinggal tunggu aja. Setelah bocil-bocil itu balik ke penginapan, Gosura mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia berterima kasih kepada rekan-rekannya terutama Eunho yang sudah membela dia ketika para si paling kaya itu, kelompok yang paling kaya berusaha untuk merendahkan keluarganya dia. Nah terus dia juga mengatakan bahwa nantinya dia bakal membantu rekan-rekannya dan sekarang dia sudah mau untuk berkelompok dengan mereka. Eunho yang baru aja kelar mandi dihampirin sama Doksu. Dia bertanya apa yang sebenarnya yang direncanakan sama Eunho, kenapa dia tuh kayak selalu maksa Doksu untuk membuka pakaiannya. Ditambah lagi Doksu curiga karena cara bicaranya Eunho itu seakan-akan bahwa dia itu adalah seorang pangeran. Nah karena biar Doksu nggak curiga, Eunho langsung bilang kita mending belajar aja deh. Terus kan Puan melaporkan kepada Chon Bangju bahwa sudah mereka dapatkan siapakah dalangnya, yaitu nomor 30 yang bernama Hong Doksu. Tapi Bangju bilang udah biarin aja. Karena di jasad yang kemarin mereka temukan itu ada pedang yang berasal dari kerajaan yang nantinya dia penasaran apa yang bakal dilakukan sama Menteri Perang. Nah ketika Menteri Perang dikabarkan sama anggotanya, dia pun langsung melihat pedang tersebut yang ternyata memang itu adalah pedang dari kerajaan. Yang jadi pertanyaan adalah siapakah yang ngekill pemuda yang kemarin? Keesokan harinya, Menteri Perang pergi menemui Raja. Jadi, dia itu meminta sama Raja untuk segera mengangkat cucunya untuk menjadi putra mahkota. Dengan embel-embel kasihan permaisuri yang begitu khawatir dengan anak mereka. Tapi Raja kurang setuju karena dia masih menginginkan Pangeran Sonyeong ataupun Eunho lah yang naik menjadi putra mahkota. Jadi mereka tunggu dulu untuk selesai pemulihan. Jadi alasan Eunho itu pergi katanya ingin memulihkan tubuhnya dia, padahal kan dia lagi ikut menjadi pemagang di Yongchunro. Terus Menteri Perang mengatakan bahwa sudah ditemukan kasus penghilangan nyawa di lokasi tempat Eunho berada. Jadi dia bakal menyelidikin itu dan dia curiga bahwa Eunho lah yang terlibat karena kan ditemukan pedang yang berasal dari kerajaan. Makin khawatirlah Raja, dia takut kalau misalkan nanti Eunho itu dijebak sama si Menteri Perang yang licik ini. Ketika dia selesai ngobrol sama Raja, si Menteri Perang bertemu di jalan dengan Chon Bangju. Nah, di sini Bangju itu mengatakan bahwa dia ada urusan dengan abangnya Eunho karena kan dia dengar pangeran itu kan lagi sakit dan juga batuk-batuk. Jadi dia membawakan herba agar bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan batuk dari sang pangeran. Namun tetap aja si Menteri Perang nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama Chon Bangju. Dan Chon Bangju juga mengingatkan sama si Menteri Perang bahwa dialah yang menaikkan tahta raja yang sekarang. Dan dia juga pengennya Sun yang naik, bukan cucu dari si Bapak Menteri Perang. Tapi dia mencoba untuk bekerja sama dengan Chon Bangju. Tapi semoga aja mereka berdua selalu berseberangan ya, karena bahaya kalau misalkan mereka sudah bekerja sama nantinya. 우리에게 새로운 길을 알려주셨다.
Keesokan harinya di aula pemagang Yong Chunru disampaikan sama mentor mereka bahwa aturannya ada yang diubah sama Puan. Yang awalnya kan poin mereka itu hanya untuk mereka masing-masing, tapi sekarang poin itu digabungkan berdasarkan kelompok kamar mereka. Jadi makin banyak poin minusnya bakal digabungin dan semakin banyak mereka bakal bisa dikeluarkan dari pemagang ini. Dan kebetulan timnya Eunho itu memiliki poin minus yang paling banyak. Tapi Gosura mengatakan bahwa dia berjanji bakal membuat teman-temannya ini lulus. Kelompok mereka bakal lulus. Tapi kelompok ini tetap aja ngebully mereka dan bilang bahwa mereka itu tidak akan bisa. Tapi mereka nggak peduli dan mereka bakal terus belajar dan membuktikan bahwa mereka bisa lulus. Terus kan Puan mengunjungin rumahnya Hong Duk-soo yang lama. Dan disitu masih tertera dicari Hong Duk-soo. Dan ketika dia masuk ke dalam, yang dulunya rumah itu adalah rumah yang sangat-sangat hangat. Dia teringat kenangannya masa lalu bersama dengan Hong Duk-soo kecil dan juga ayahnya Hong Duk-soo. Karena dulunya kan mereka itu memang benar-benar dekat, tapi entah kenapa hal yang membuat mereka itu menjadi berjauhan dan juga Puan ngekill ayahnya Hong Duk-soo. Dan dia juga meminta orang di sana untuk selalu membersihkan rumah tersebut. Cuma si bapak bilang bahwa dia nggak bisa lagi karena dia harus menikahkan anaknya dan dia harus segera pulang kampung. Namun Puan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena si bapak sudah bekerja di sana selama lebih dari 12 tahun sejak peristiwa itu terjadi. Dan dia bilang sama Puan, kenapa nggak berhenti aja nungguin Hong Duk-soo pulang. Nah ini cukup aneh nih, dia nungguin Hong Duk-soo tapi dia nge-kill ayahnya Hong Duk-soo. Sementara itu, ibu angkatnya Hong Duk-soo juga mendapatin bahwa poster itu dipasang lagi. Dia marah kepada orang-orang yang datang ke sana untuk melihat poster itu dan langsung mencabutnya. Dan setelah itu anaknya datang dan mengatakan bahwa ada peristiwa penghilangan nyawa di Sucheon, di tempat Hong Duk-soo berada sekarang. Ibunya takut kalau misalkan itu adalah Hong Duk-soo, tapi untung aja tidak. Tapi ibu angkat Hong Duk-soo ngerasa bahwa memang ada sesuatu yang aneh. 쭉 거기까지 올라가 보려고. Hong Duk-soo mengatakan kepada rekan-rekannya posisi yang dia inginkan di Yong Chunru adalah posisinya Puan Seoul. Karena itulah posisi yang dia idam-idamkan. Dan mereka bakal belajar keras terutama untuk ujian besok karena mereka harus menghafalkan bagaimana cara menyambut tamu. Keesokan harinya ujian mereka bakal dilaksanakan. Jadi beberapa kelompok itu ternyata tidak bisa untuk menghafalkan dan juga memperagakan cara menyambut tamu. Terutama kelompoknya dia nih yang sok kali ya kan. Mampus. Dia aja kaku begitu. By the way, untuk kelompoknya Lee Eun-ho yang dimulai dari Junhwa itu gagal, Duk-soo juga gagal, apalagi Gosura dia itu sangat-sangat kaku banget. Nah, tapi berbeda dengan Lee Eun-ho. Dia langsung bisa memperagakannya dengan sangat-sangat baik seperti ini. 안녕하십니까. 용천 드실 수 있습니다. 무엇으로 예약해드릴까요? Semua orang bertepuk tangan dan juga mentor mereka sampai terkesima dengan kemampuan Lee Eun-ho dan kelompok mereka dinyatakan lulus ujian tersebut. Dan ada salah satu kelompok yang dari kelompok menengah dan mereka dikeluarkan karena poin minusnya sudah mencapai batas. Terus Lee Eun-ho dan kawan-kawan mereka membantu kelompok Tata Boga untuk memotong-motongin bawang karena mereka kan pengen mengurangin poin minus mereka. Karena itu ditawarin tadi sama mentornya dan Hong Duk-soo mencoba bawang ya kan. Ya otomatis dia langsung muntah-muntah lah. Bawang itu kan kagak enak gitu loh. Dan mereka pun ketika memotong bawang ya keluarlah air matanya. Dan ternyata bawang yang mereka potong itu ditambahin lagi sama pemimpin Tata Boga. Harus sabar-sabar lah ya. Terutama Eun-ho yang gak pernah ngelakuin ini ya terpaksa lah dia. Sementara itu musuhnya Eun-ho dan kawan-kawan yang bernama Jo Sung-ryang dia itu mengambil kesempatan dengan cara berbuat licik. Nah kebetulan kan ada saudara-saudaranya ataupun sepupunya lah yang berada dan juga bekerja di Yong Chunru. Jadi dia itu mencoba untuk mengambil hati mereka agar ketika setiap ujian kelompok dia itu selalu lolos dan nantilah mereka lah yang bakal lolos untuk menjadi pemagang di Yong Chunru. Benar-benar licik banget sih. Setelah itu dia balik ke teman-temannya dan mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan untuk ujian mereka besok mereka sudah yakin banget bakal menang dan kelompoknya Eun-ho bakal gagal. Terus kan Eun-ho didatengin sama pengawalnya dan mengatakan bahwa raja itu memberikan pesan untuk berjaga-jaga dan waspada karena kejadian penghilangan nyawa itu karena menteri perang bisa aja menjebak Eun-ho.
Terus Eunho mengatakan bahwa dia harus segera bergegas dan mungkin dia bisa menemukan petunjuk di departemen manajemen besok, karena kebetulan besok ujian mereka dengan departemen tersebut. Menteri Perang bertemu dengan Puan dan dia itu curhat tentang cucunya yang ditawarkannya untuk dinaikkan jadi putra mahkota, tapi raja menolak karena Pangeran Moyong itu ataupun Lee Eunho lagi dalam pemulihan. Nah di sini Puan tuh pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu di mana keberadaan dari Lee Eunho. Dan ketika Menteri Perang berusaha untuk mengulik-ngulik informasi nih dari Puan, dia itu mengatakan bahwa dia nggak tahu apa-apa. 왜 그러는가 자꾸? 나? Terus kan Wei Junhwa itu curiga sama Lee Eunho karena Eunho itu kan selalu menatap Hong Duk-soo yang dia kira bahwa Eunho itu suka sama Duk-soo, padahal kan mereka berdua itu sama-sama laki-laki. Tapi Junhwa ngerasa bahwa itu tuh nggak mungkin, tapi hanya spekulasinya aja. Dan Eunho menyadarin hal itu dan dia bilang sama Junhwa, kurang ajar. 무엄하다! 여봐라! Keesokan harinya ujian mereka dilaksanakan dengan departemen dari manajemen yang pertama. Nah, Eunho menanyakan apakah departemen manajemen bisa mengakses ke seluruh ruangan di Yongchunru. Departemen bilang, "Yeps, betul bisa karena selain menjaga, mereka juga menyediakan spray dari kartun yang terbaik. Bahkan wanita tercantik di Joseon pada saat itu sangat-sangat menikmatin kasur tersebut dan orang-orang juga langsung berebutan untuk membeli spray itu." Jadi mereka diberikan tugas untuk mencuci 20 set spray sampai bersih dan juga menyetrikanya sampai dengan bagus, sampai ke ujung-ujungnya harus rapi gitu. Ya sudah, mereka semua setiap kelompok langsung melaksanakan tugas itu. Dan kelompoknya si Jo Sung yang ini sangat-sangat licik. Mereka itu memiliki deterjen yang bisa mempercepat kerja mereka. Sedangkan kelompoknya Eunho, mereka mencoba trik yang Duk-soo ini kan selalu ada aja idenya. Jadi mereka itu biar cepat mencucinya, mereka menginjak-injak di dalam tempat pencucian dan sekaligus mereka juga sangat-sangat menikmatin yang nggak terlalu stres-stres banget lah untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan lagi Junhwa itu semakin curiga dengan Eunho karena Eunho nggak pernah lepas pandangannya dari Duk-soo. Terus dia tanya, beneran apa enggak Eunho tuh suka sama Duk-soo ataupun tidak? Eunho bilang enggak, itu tuh nggak kayak gitu. Tapi dia tuh juga bingung menjelaskannya kepada Junhwa. Karena Junhwa itu nyerocos terus, dia bilang, udahlah, mendingan kita ngejemur kain aja. Nah, ketika mereka mau ngejemur kain, kelompok dari si paling elit itu mengatakan bahwa mereka itu ngeklaim semua jemuran yang tersisa. Terus kan, ini kan saudaranya dia tuh kemarin, jadi mereka memiliki rencana dan menyuruh kelompoknya Eunho untuk menjemur di sini. Padahal itu sudah mereka jebak dan nantinya itu bakal hancur datu jemurannya. Tapi Eunho dan juga yang lainnya nggak tahu. Jadi sambil menunggu jemuran mereka itu kering, jadi mereka rebahan di sini di rumput dan mereka sempat tertidur. Dan ketika Eunho terbangun, tiba-tiba aja benar dong bahwa tali jemurannya itu putus dan jemuran mereka jadi jatuh berantakan. Dan kelompok si paling elit itu seneng banget karena rencana mereka berhasil. Bener-bener licik banget ya. Nah setelah itu kelompok Eunho gak langsung nyerah, mereka pergi ke sungai dan mencuci ulang dan juga menjemurnya kembali. Yang paling semangat adalah Duk-soo dan juga Sora. Mereka berdua langsung bergegas untuk mencuci dan mereka sudah memperingatkan sama Duk-soo untuk hati-hati. Duk-soo bilang tenang aja karena dia nggak pernah jatuh. Tapi tiba-tiba ketika Duk-soo sama Sora itu lagi mencuci, ya kan, Duk-soo kehilangan keseimbangannya sehingga dia terjatuh. Dan Junhwa yang sadar akan hal itu langsung berteriak karena dia shock banget melihat kejadian itu. Eunho langsung bergegas membantu Duk-soo dan dia langsung masuk ke air, dan ketika dia sampai di sana si Duk-soo malah pingsan. Nah kemudian Lee Eunho langsung berikan napas buatan kepada Duk-soo. By the way, kenapa napas buatannya nggak tunggu ke atas aja, kenapa di dalam air? Emang bisa ya? Baikkan yang paham mungkin bisa dijelaskan ya guys ya. Oke, gimanakah kira-kira selanjutnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.